Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita hari ini bicara tentang psikologi kepribadian. Ada beberapa hal yang membangun sebuah pribadi. Jadi pribadi seseorang itu dibangun oleh beberapa komponen. Salah satunya adalah kemampuan dasar umum. Orang biasa menyebutnya dengan IQ atau Intelligence Quotient. Kemudian yang kedua adalah karakteristik fisik dan watak. Ketiga adalah kemampuan dasar khusus atau bakat. Yang keempat adalah minat. Dan yang terakhir adalah prestasi. Sebelumnya kita juga akan bicara tentang struktur kepribadian. Ada beberapa komponen yang membangun struktur kepribadian seseorang. Ada tiga, yaitu yang pertama adalah ID, yang kedua adalah ego, yang ketiga adalah superego. Apakah ID itu? Apakah super ego itu? Dan apakah super ego itu? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Oke guys, Sugeng Rawuh. Di video sedan kali ini kita kemarin udah membahas mengenai Sigmund Freud, psikoanalisa, dan tingkat kesadaran dari psikoanalisa. Sekarang langsung aja pembahasan mengenai struktur kepribadian. Nah, struktur kepribadian menurut Freud itu ada tiga, yaitu id, ego, dan superego. Id nanti yang akan memunculkan ego dan superego. Oke, kita langsung aja ke id. Id atau is bahasa Jermannya itu, artinya S, adalah sistem kepribadian yang muncul sejak lahir. Itu menurut Freud. Isinya apa? Isinya insting, impulse, drive, beroperasi di daerah unconscious mind, yaitu alam bawah sadar atau alam tak sadar, dan biasanya bekerja berdasarkan prinsip kenikmatan atau pleasure principle, berusaha mendapat kenikmatan dan menghindari rasa sakit. Pleasure principle atau prinsip kenikmatan ini bekerjanya dengan dua cara, yaitu refleks dan primary proses. Contoh refleks itu kedipan mata, menggaruk saat gatel, ngucek mata saat lilipan, itu tiba-tiba aja gitu, jadi nggak terpikirkan. Yaitu selalu proses primer adalah proses membayangkan atau aktivitas membayangkan untuk mengurangi tegangan. Membayangkan sesuatu ini dinamakan wish fulfillment. Misalnya membayangkan suatu objek atau membayangkan sesuatu menjadi kaya dan lain sebagainya. Biasanya sifatnya atau aktivitasnya kayak mimpi, lamunan, halusinasi psikotik. Jadi itu nggak mampu membedakan mana yang benar dan salah. Jadi dia prinsipnya nggak tahu moral. Jadi makanya karena dia tidak bermoral, makanya membutuhkan ego atau rasionalitas. Kita masuk contohnya gini, misalnya kita pacaran. Misalnya dalam suatu lingkungan pacaran itu dilarang. Itu menginginkan saat pacaran kita melakukan kegiatan misalnya ciuman, pegangan tangan, dan lain sebagainya. Misalnya seperti itu. Nah, itu dia nggak tahu moral, dia inginnya ciuman, pelukan, pegangan tangan. Jadi dia nggak tahu moral, makanya dia membutuhkan rasionalitas. Kira-kira ini pantas nggak kalau misalnya pelukan di banyak orang, dan ciuman di depan orang, pegangan tangan di banyak orang, gandengan, dan lain sebagainya. Kira-kira itu bermoral nggak ke depan halayak ramai? Kira-kira itu bermoral nggak di lingkungannya gitu? Makanya dia butuh rasionalitas di sana. Dari itu muncullah ego, yaitu kita menimbang ini sebenarnya boleh nggak sih, ini sebenarnya melanggar nggak sih, ini sebenarnya banyak resikonya nggak sih kalau misalnya kita kayak gitu. Jadi dia memang sistem kerjanya pleasure principle, yaitu prinsip kenikmatan gitu. Oke, kita langsung selanjutnya ego atau das ich. Apa itu ego? Ego adalah rasionalitas. Di sini ego mampu memahami realita yang ada, makanya prinsip di sini reality principle. Jadi kerjanya berdasarkan realita yang ada. Disinilah secondary proses itu. Jadi kalau udah lewat primary proses dari it tadi, secondary proses yaitu berpikir secara realistis. Nah, ego ini eksekutor. Jadi dia yang akan memilih nanti apakah akan cenderung pada it atau cenderung pada superego. Nah, ini kita bahas superego selanjutnya. Tugas ego itu ada dua. Yang pertama, memilih stimulus atau insting yang
prioritas. Jadi mana yang perlu diprioritasin terlebih dahulu, mana yang harus dipuasin terlebih dahulu. Yang kedua baru menentukan kapan dan bagaimana kebutuhan itu dipuaskan. Jadi kita nentuin ini kapan nih bisa dipuasin, atau gimana nih cara muasinnya. Apakah peluangnya dengan resiko yang minim, apakah peluangnya resikonya banyak. Itu ego yang memproses semuanya dan dia mengeksekusi kapan dan bagaimana suatu insting dipuasin. Ego berusaha memenuhi kebutuhan it. Jadi ego ini ya tugasnya kayak tadi, dia memenuhi kebutuhan it, yang dimana pleasure principle dan sekaligus kebutuhan moral manusia. Dan gimana caranya prinsip kenikmatan itu sinkron dengan prinsip moral yang ada di masyarakat. Nah, jadi ya ego nanti apakah dia akan bersenang-senang kayak tadi, dia mau pacaran di banyak orang, dia mau pelukan di banyak orang, dia mau ciuman depan orang dan lain sebagainya, atau dia akan berusaha mengikuti peraturan yang ada. Kita lanjut ke superego, das uber-ich, yaitu prinsip moral. Nah, di sini kerjanya ya prinsipnya berdasarkan moral. Dari mana moral tersebut ya nilai-nilai yang ada dari lingkungan gitu. Itu superego. Jadi moral ini nanti sini nilai-nilai dari lingkungan ini nanti menjadi akhirnya membentuk perilaku kita, yaitu perilaku conscience atau ego ideal. Nah, ego ideal itu cenderung kita menuju gimana idealnya suatu individu dalam sebuah masyarakat. Jadi dia akan menjadi sosok yang ideal, ya sosok idola gitu. Atau conscience nih. Nah, conscience ini dia menghukum dirinya karena dia telah melanggar moral-moral yang ada gitu. Jadi di hati nuraninya tuh dia merasa ini pelanggaran moral, nggak baik dilakukan. Kalau superego walaupun konsepnya moral itu tetap irasional gitu. Dia akhirnya nanti menghambat it gitu. Jadi dia menghambat kenikmatan-kenikmatan yang ada. Nanti akhirnya dia it versus superego gitu. Dan dimana ego sebagai eksekutor. Contohnya kenapa superego bisa irasional, misalnya keluarga kita kecelakaan dan mengalami pendarahan. Akhirnya kita harus memanggil ambulans. Perjalanan menuju rumah sakit, pasti kita menginginkan segera sampai ke rumah sakit sebelum pendarahan itu makin parah dan tidak tertolong. Otomatis banyak sekali rambu-rambu lalu lintas yang terpaksa dilanggar oleh kita. Karena kalau tidak dilanggar atau kita mentaati peraturan dan lain sebagainya, bisa jadi pendarahan itu makin parah dan tidak tertolong. Nah, tidak selalu superego itu rasional. Jadi terkadang juga irasional. Dia menginginkan segala sesuatunya sifatnya ideal, tapi ketika dibenturkan dengan realita, kadang superego ini harus dikesampingkan. Kita harus memiliki keinginan kita. Itu kenapa superego ya termasuk irasional juga kadang-kadang. Itu sekian dari video kita kali ini. Jadi intinya itu pleasure principle, kerjanya berdasarkan prinsip kenikmatan. Ego itu reality principle, prinsip realita. Kalau super ego itu prinsip moral. Jadi intinya itu. Sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you next video. Baik, demikian penjelasan tentang struktur kepribadian menurut teorinya Sigmund Freud. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.